Udah kita jadi suami jangan macam-macam, kasih duit buat istri yang banyak. Udah titik begitu. Istri gak mau apa-apa zaman sekarang, kasih duit, udah selesai. Kasih dia beli bedak yang banyak, biar mandi sama bedak. Ini ya, boleh gak? Boleh. Curhat dong mah. Mama deh. Nah ini berapa nih? Kado. Kasih gembira istri, senengin istri kita, kasih kabar yang baik. Ini udah nggak kerja, mainnya game tiap hari. Gue pengen colok matanya. Marhaban wabarakatuh kepada guru kita Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Hamid bin Zaid Al-Atas. Jemaah, mari sama-sama kita dengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Untuk itu mari pasang niat untuk ta'lim dan untuk buat anak-anak yang kecil-kecil mohon untuk tidak berisik, itu tidak asik sendiri. Mari sama-sama kita dengarkan apa yang akan beliau sampaikan oleh guru kita. Kepadanya waktu dan tempat kali persifatan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembari diminum airnya, nggak apa-apa. Ya. Ini tehnya teh. Oh teh sosro. Bukan cincau juga. Mari kita tegur yang sering ngasih. Istrinya lagi sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pada kesempatan malam hari ini kita bertemu lagi di awal bulan Zulhijjah, di akhir bulan Mei. Ya, di akhir bulan Mei. Zulhijjah ini bulan yang istimewa. Dalam satu tahun kita ada 12 bulan. Bulan yang paling istimewa itu bulan Zulhijjah. Iya. Terus karena di situ ada sumpah Allah. Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr was-saf'i wal watr wal laili idza yasr. Demi waktu fajar. Nah, waktu fajar ini sebelum subuh. Makanya ada sholat sunnah fajar. Itu sholat qobliyah subuh. Siapa yang sholat 2 rakaat, sholat sunnah sebelum sholat fardu subuh, maka dia mendapatkan seisi langit dan bumi ini milik dia. Maka kalau mau jadi orang kaya, sebelum sholat subuh, sholat 2 rakaat dulu. Tapi kalau waktunya udah terlambat, subuhnya bangun jam 5:30. Masih ada kesempatan tuh. Sholat aja dulu 2 rakaat, gak apa-apa. Yang penting jangan sampai habis waktu, mementingkan sunnah. Demi waktu fajar, wal laili, ya wal fajri wa layalin ashr. Demi malam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sampai Allah bersumpah tuh. Karena tidak ada sedekat zatnya Allah turun ke bumi kecuali di bulan Zulhijjah. Kalau malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikah waruhu. Malaikat pada turun. Tapi tanggal 9 Zulhijjah
Allah turun ila samai dunia, di atas langit. Allah nggak turun ke bumi. Kalau Allah turun ke bumi, hancur bumi ini. Itu sedekatnya Allah tanggal 9 Zulhijjah ketika orang-orang wukuf di Arafah. Nah maka 10 hari yang pertama ini kita bertemu. Ini adalah pertemuan yang paling istimewa. Apa yang harus saya lakukan, Habib? Nah terus apa keutamaan daripada 10 hari bulan Zulhijjah ini? Banyak sekali. Ya, diselamatkan ini, diselamatkan itu, Nabi Adam. Terus kejadian-kejadian yang luar biasa. Bahkan disempurnakan agama Islam al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu tanggal 9 Zulhijjah. Bulan Zulhijjah disempurnakan agama Islam. Aku sempurnakan semua nikmat dan agama ini aku sempurnakan. Itu bulan Zulhijjah. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan, aku tidak pernah melihat dosa diampuni oleh Allah sebanyak-banyaknya kecuali di bulan Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah. Nah maka itu beruntung kita bisa bertemu pada kesempatan hari ini. Insya Allah Allah ridho kepada kita semuanya. Jadi keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini banyak sekali, ya, banyak banget. Di antaranya inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi Allah ciptakan 12 bulan. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Bu, minum tehnya. Paling lihatin Habib aja sih. Teh diminum apa? Naksir. Gak apa-apa, kalau melihat orang ganteng tuh doa. Beb, saya udah nikah, doa aja Allah mudah-mudahan nanti saya jadi istri beliau di surga. Iya gak apa-apa, boleh gak doa gitu? Boleh. Gak apa-apa, di dunia juga gak apa-apa. Iya nunggu istri gue meninggal. Kok parah? Nah, saya juga mati, betul gak? Istri saya mati gak? Saya meninggal gak? Istri saya meninggal gak? Bapak? Ntar dulu deh. Gak apa-apa minta, ya Allah tuh perempuan cakep banget, mudah-mudahan nanti jadi istri saya. Gak apa-apa. Ada orang doa, bukan doa, artinya dia asal ngomong aja. Ya Allah pengen banget punya rumah kayak begitu. Baru terkabulkan doanya itu ketika dia punya cucu. Cucunya yang beliin rumah gede. Ini cerita nih ya, boleh gak? Boleh. Curhat dong Ma. Mama deh. Dulu saya punya istri cerita, setiap lewat Al-Hawi Condet, tahu Condet? Samping PGC. Lo taunya PGC doang. Condet kagak tahu di situ kan. Setiap Jumat dia lewat. Banyak laki-laki tuh pakai baju koko sama kain kayak begini nih. Gue diri dulu deh. Kalau ganti lepas satu sempit. Kemarin saya timbang badan saya 85 kilo. Kata dokter pribadi. Tahu dokter pribadi? Istri gue. Itu suruh dikurangin 20 kilo. Saya di rumah ada timbangan. Itu timbangan kalau kita injak, nah itu berapa kilo kita? 80 kilo. Ntar kalau saya turun warnanya merah. Nah
Merah tuh berkurang. Nah itu tandanya harus dikurangin. Saya lihat kurang ini berapa? 20. Jadi 85. Ini berapa nih? Ini berapa? 100. 100 berapa? 115. Ini 115. Besok jangan ditulis. Besok. Enggak pokoknya, nah ini berapa nih? Emang gado. Bisa tanya berapa beratnya sedang. Kita tadi beli gado siang. Kita bilang, oh sedang ya, dikasih pedas. Tapi sekarang menurut gue panas. Berapa ya? Senang. Hah? 100. Kita dikit. Jangan, yang gemuk-gemuk nih kayak saya nih boros, dikurangin. Cuman istri gue depan begini. Jangan pada dong nama gue kan. Ini berapa nih? 90. Jadi dikurangin. Saya bilang begini, saya nasihatin untuk diri saya. Ya. Wah biarin deh Beb, gemuk tandanya senang deh. Duitnya banyak. Kalau yang duitnya banyak, kalau kagak terus lagi. Jadi kembali lagi, ini doa harus banyak dipanjatkan. Ini cerita pribadi ya. Jadi setelah nikah berapa tahun dia cerita. Dia lewat Al-Hawi sebelum nikah nih. Saya juga masih di Hadramut. Ya. Lewat banyak orang tuh hari Jumat kalau pagi kan ziarah. Lihat nih pulang sholat Jumat pakai kain, pakai baju koko. Nih istri asal ngucap, bilang apa? Ya Allah pengen dapat jodoh kayak laki-laki begitu tuh pakaiannya. Bener dapat. Lo tahu aja. Tuh asal ngucap. Udah nikah, habis nikah dia bilang mbah, bukan abah, iya. Kalau gue udah punya cucu, doain, gue pengen punya cucu 100. Biarin aja, bentar yang ngomong. Amin, aminin dong. Cucu 100, anak pengen 12, baru 5. Akhirnya udah nikah bilang, bah pengen punya rumah sepi gitu. Maksudnya jangan ada kendaraan banyak lewat. Bener dikasih rumah kayak kuburan. Tuh rumah kayak kuburan, sepi bener. Dari tahun 2008 sampai sekarang tuh. Kenapa? Iya minta sepi. Maka doa hati-hati. Jangan sembarangan doa. Minta aja ya Allah bangunkan saya malam ini di waktu yang kau sukai ya Allah. Akhirnya Allah kasih waktu yang Allah sukai. Jam berapa? Jam 4. Dia bangun dalam keadaan sehat wal afiat. Ada orang tadi cerita sama saya, Beb, ya Allah kemarin tangan saya bangun ini sakit gitu. Untuk gak stroke. Iya, alhamdulillah kita sehat mahal. Jadi sehat ini rajanya apa? Rajanya nikmat di dunia. Sehat rajanya nikmat di dunia. Kalau udah sakit, ya Allah, nggak ada enak-enaknya. Kayak tadi nih, makanya kita ngomong nih kalau kebaikan harus diungkapin. Tadi saya jemput anak saya siang, dia ujian, biasanya pulang jam 1, jam 12.30, setengah 1 pulang sekolah. Akhirnya kita bilang sama uminya, biar saya jemput, kami jemput, pulang, kan panas tuh. Jam 11 kita jemput pulang, lihat tukang es enak banget tuh, yang coklat tuh, coklatnya apa tuh? Ya nggak tahu deh pokoknya gitu deh. Anak kecil yang paham nih, masya Allah, anak kecil ya. Luar biasa. Udah setelah itu saya bilang nih, ya Allah enak banget tuh, pengen banget tuh minum kayak gitu. Baru minum kapan tadi? Di Gang Beli.
Iya, kita berkunjung sama ke rumah murid tuh satu orang, ada bapak siapa itu umurnya 86. Puasa dari lebaran, dari bulan apa itu? Bukan, sebelum Ramadan. Bukan Februari, sebelum Ramadan. Syakban, sebelum Syakban apa ya? Rajab, Syakban, Ramadan. Syawal dia puasa lagi tuh. Kecuali lebaran enggak. Habis Syawal, Zulqa'dah puasa, Zulhijjah dia puasa. 80. Jalan kaki tuh dari Beli ke Gor Kalisari. Berapa kilo tuh? Mana tadi jalanan itu lihat nanjak. 86 umurnya. Saya bilang Pak Haji, saya mau ke rumah Pak Haji. Saya jalan tadi ke sana. Masya Allah ya. Jadi kalau kita mau doa nih, doa sekarang, banyakin doa. Ya Allah, saya pengen, ya Allah, saya baca Al-Qur'annya belum lancar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya ini minta sama Allah. Urusan agama dulu. Beb, saya utang banyak, ya minta. Ya Allah, utang saya banyak. Tiap hari berantem sama suami. Ya, tolong ya Allah, gimana caranya? Lu demen banget berantem. Mau dipaksain gimana ya, suami kerjaan kagak ada. Ya, istri demennya shopping. Mau shopping, belanja. Iya, paling belanjanya buat kita juga. Ya Bu ya. Doa aja Bu, insya Allah. Beb, saya pengen kerja. Tanya sama suami, boleh gak? Kalau boleh kerja, ya kerja, nggak apa-apa. Cuman kadang perempuan kalau udah sibuk dengan kerjaannya, ya ada yang terlupakan. Kesian akhirnya suami. Ya kalau suami tanggung jawab, tolong deh yang laki-laki ya, Habib nasihatin semuanya. Kalau Anda udah menikah, cari rezeki. Ya jangan diam di rumah, cari rezeki. Keluar cari yang halal. Kesian kalau perlu istri jangan kerja, udah di rumah aja, nggak usah kerja. Jangan kerja, karena istri kalau kerja nggak bakal berkah. Kagak bakal berkah, sama sekali nggak bakal berkah. Ya habisnya gimana dong Beb? Suami saya nggak ada kerjaan. Ya silakan, nggak apa-apa kerja, nggak jadi masalah. Cuman ada tanggung jawab istri, ame suami. Saya ngajar di Nurul Amal. Di Nurul Amal di Barat apa itu? Ada satu orang anak laki, ya Allah kesian. Saya tanya anaknya berapa? 3. Bapak kerja enggak Beb? Saya di rumah merawat 3 anak. Lah istri Bapak? Istri saya kerja. Jadi yang merawat anak suaminya. Saya bilang sabar ya Pak, enggak apa-apa. Ya sabar. Insya Allah Allah berkahi. Tapi kita sebagai suami itu jangan males. Keluar. Ikhtiar, cari apa aja yang bisa kita cari. Apalagi udah nikah. Jangan diam di rumah. Kasih gembira istri, senengin istri kita. Kasih kabar yang baik. Ini udah nggak kerja, mainnya game tiap hari. Gue pengen colok matanya. Bukan, gemes banget. Main game sampai jam 2, jam 3. Pagi bangun kesiangan, sholat kagak, apa kagak. Boleh gak Beb saya minta cerai aja. Gue empet banget. Iya nggak kanam. Kamu nih hidup bukan sendiri. Kamu ini punya istri, kamu punya anak. Jangan sampai istri kita sedih. Jangan sampai istri kita minta kanan minta kiri. Kerja, orang yang nggak punya tangan bisa dapat duit. Anda punya tangan, punya kaki. Anda coba deh ke Jalan Raya Bogor tuh. Sekarang udah nggak ada sih. Kaki kagak ada, tangan kagak ada. Dia parkir tuh. Sekarang dijamin sama orang, Pak, Bapak nggak usah parkir lagi. Tiap bulan saya kasih 5 juta. Dibeliin rumah tuh. Nggak usah kerja. Bapak nggak ada kewajiban untuk kerja. Tangan kagak ada, kaki kagak ada. Anda berusaha, Allah akan buka semuanya. Jangan di rumah aja. Bu, tolong suami yang di rumah aja suruh keluar. Bang, keluar apa Bang? Iya, suruh cari rezeki. Jalan. Jangan masa istri yang cari duit, gue becek lu. Enggak, bukan gitu. Saya soalnya banyak laporan
Orang ngeluh, istri ngeluh, ya Allah suami saya kerjaannya game aja tiap malam. Tiap malam kerjaannya game sampai pagi. Kadang bangun siang jam 10, pagi-pagi minta ngopi, makan. Ya Allah, duit kagak ada. Ya stres mas. Jangan, nggak boleh. Anda punya tanggung jawab. Atau bagaimana kalau lihat suami begini? Ya kalau seandainya udah lebih dari, katakan saja di dalam sigot taklik dikatakan 3 bulan berturut-turut tidak memberikan makan, artinya zohir dan batin, kebutuhan zohir dan zohir itu hubungan badan, ya zohir terus batinnya nggak dikasih, nggak disayang, nggak dikasih duit, nggak dikasih tempat untuk tidur yang layak, nggak bisa begitu. 3 bulan berturut-turut. Ini 3 bulan bukan setahun. 3 bulan berhak untuk istri mengajukan cerai. 3 bulan lagi dia nggak kasih makan, jatuh talak 2. 3 bulan lagi nggak kasih makan, jatuh talak 3, selesai. Cerai udah. Cuman ibu bisa gak begitu? Ntar mau dapet siapa? Kan repot sendiri hidup. Ya sabarin aja deh bu. Ntar dapet yang lebih parah lagi dari suami kita. Cuma mau enaknya doang. Kalau kasih duit, kalau kagak, udah kita jadi suami jangan macam-macam. Kasih duit buat istri yang banyak. Udah titik begitu. Istri gak mau apa-apa zaman sekarang. Kasih duit, udah selesai. Kasih dia beli bedak yang banyak, biar mati sama bedak. Iya dong. Terus kamu bagaimana sekarang? Kamu aja nggak pegang duit aja kamu khawatir. Bagaimana istri kita yang tiap hari butuh makan, masak dan sebagainya, kebutuhan yang lain. Apalagi anaknya banyak, mau sekolah, kendaraan. Shallallahu alaihi Muhammad. Tolong yang laki-laki, yang suami, yang sudah menikah, tujuan Anda satu, ikhtiar, usaha, berdoa, jangan tinggalin sholat 5 waktu, udah selesai. 5 waktu Anda jalankan, cari rezeki yang banyak. Kalau perlu, cari rezeki jangan di malam hari, malam stop, jangan pakai aktivitas, untuk istri aja, sama keluarga, sama anak-anak. Kenapa ibu ketawa? Iya nggak apa-apa. Wa ja'alna an-nahara ma'asya wa ja'alna al-laila libasa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Aku jadikan siang untuk usaha, malam kumpul sama anak sama istri, kumpul sama keluarga, nonton bareng, iya nggak? Nonton Doraemon. Nonton bareng sama istri, anak-anak udah tidur, kita ngobrol sama istri kita, ya gak? Kita cerita-cerita, ya. Insya Allah nanti kita bakal beli rumah di atas puncak gunung, yang ada sungainya, yang ada air terjunnya, ya. Istrinya bilang amin, insya Allah bang ya. Tentu abangnya pagi-pagi meninggal. Terus lagi korban jangan lupa dari sekarang niatin. Yang udah niat berkorban jangan potong kuku, jangan potong rambut. Ntar kalau udah berkorban, udah disembelih binatangnya baru potong kuku sama rambut dan sebagainya deh. Kalau sekarang jangan, yang udah niat korban nih, ini saya nggak potong nih. Ya, ini saya potong rambut kemarin sebelum Dzulhijjah. Nah, kalau udah masuk bulan Dzulhijjah, dia udah punya niat korban. Nah, kalau yang misalnya sapi, misalnya ustadznya dikorbanin nih, namanya, maksudnya bukan dikorbanin, maksudnya dimasukin namanya sebagai nama yang berkorban. Kasih tahu ustadz, nanti saya beli sapi, saya mau masuk nama ustadz di situ, ya sebagai orang yang berkorban. Kasih tahu dia agar dia jaga kukunya, agar dia jaga rambutnya, jangan dipotong dulu. Paham ya? Insya Allah. Terus haji. Haji ini luar biasa nih.
Mudah-mudahan Habib doain bisa berangkat haji bisa. Haji ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Maka kita ini wanit tabi millata Ibrahim Hanifah. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu ajarannya la ilaha illallah. Dulu namanya agama tauhid. Itu ada tuh sekarang lagi tenar dia di YouTuber tuh. Dia masuk Islam. Jadi dia sebelum masuk Islam dia agamanya kalau nggak salah Kristen gitu. Dia pelajarin Kristen dengan benar-benar. Dia baca kitab Hindu, dia baca kitab Buddha, dia baca kitab-kitab agama yang lain. Mentok-mentoknya ke Islam. Ditanya kenapa Anda pilih Islam? Iya, saya lihat agama ini itu namanya diambil dari seseorang. Buddha dari seseorang, Hindu dari seseorang, baru dinamain agama. Tapi ketika saya mempelajari Islam, saya lihat nama nabinya Nabi Muhammad. Kenapa gak dinamakan agama Muhammad? Tapi kenapa dinamakan agama Islam? Saya lihat Islam ternyata suci artinya. Di situ saya mendapatkan hidayah dari Allah. Sekarang dia lawan semua tuh. Orang-orang apal tuh kitab Injil, perjanjian lama, perjanjian baru. Hindu kitabnya dia apal. Terus siapa namanya tuh? Iya cari itu. Pelikso. Bukan Pelikso bukan. Yang pakai peci. Ditan apa ini? Iya. Oh yang Cina ya. Itu yang sering pakai peci tuh. Dilawan semuanya sama dia. Enggak ada yang menang. Enggak ada yang menang. Ya. Nah itulah Allah kalau dia kasih hidayah kita kalah sama dia. Dia lebih paham ilmu Kristen, dia lebih paham ilmu Hindu, mudah. Ya. Lancar baca Quran, lancar baca Quran. Nah maka itu Habib minta kami semuanya agama Nabi Ibrahim itu agama tauhid. Itu dari zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu agama nyambung, nggak putus, agama nyambung, seret nyambung. Karena la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, maka adanya haji, adanya korban itu ajaran Nabi Ibrahim. Perintah Allah anit tabi millata Ibrahim Hanifah. Ikutin ajaran Nabi Ibrahim yang hanif, yang suci, yang bersih, yang bersumber dari ilahi, dari Allah, dari Tuhan. Maka ketika orang tadi masuk Islam, dia lihat, wah ini nama Islam bukan diambil dari manusia nih. Nama Islam langsung dari Allah Subhanahu. Dan dalam Al-Quran dia ungkapkan itu, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di atas muka bumi ini dan di akhirat nanti adalah agama Islam. Dia ungkapin sendiri. Dia dulu bahkan sempat jadi pendeta. Nah, makanya hidayah itu milik Allah. Nah, maka kalau ada orang non muslim doain, ya Allah, mudah-mudahan dia masuk Islam, mudah-mudahan masuk Islam ya Allah. Doa, kali aja doa Anda diterima. Ada tetangga kita, ya Allah, mudah-mudahan dia masuk Islam. Kayak tetangga saya di Cawang, orang Ambon. Dari saya belum lahir kali itu, sebelah saya sampai itu kita doa, ya Allah, mudah-mudahan sebagian anak-anaknya pada masuk Islam. Saya ketemu, ya Beb, alhamdulillah saya sudah masuk Islam. Cuman emaknya belum. Iya, emaknya emang double. Double apa double? Hah? Susah dibilang. Keras kepala. Belum dapat hidayah, kita nggak tahu. Ya, nah, mudah-mudahan kita dapat hidayah sampai kita meninggal dunia kita dalam keadaan Islam. Nah, jadi haji. Ini haji luar biasa nih. Ustadz Ahmad Baijuri udah haji tuh tahun berapa? 2020. Setelah Covid ya. Iya, setelah Covid. Kalau Habib 2015. Masya Allah, tabarakallah. 2015 saya berangkat, 2016 saya berangkat, 2019 saya berangkat. 3 kali. Dia doain nih, mau berangkat lagi nih. Ya, doain saya merem langsung sampai Mekah. Enak banget ya kalau begini ya. Kalau punya ilmu kayak begitu nih, malam ini nih. Ayo merem semuanya, merem. Ya tahu begitu di depan Ka'bah. Amin. Tidak ada syai'an yang guna lawan.
haji, habis haji ada korban. Haji ini luar biasa Pak. Apalagi ketika kita wukuf di Arafah. Itu tanggal 8 tuh udah jalan tuh ke Arafah. Nanti wukuf di Arafah. Ya. Dari zuhur udah mulai itu wukuf. Itu Allah udah mulai turun ke langit bumi. Hanya satu hari Allah turun ke langit bumi. Hanya di hari 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah itu Allah turun. Nah, nanti kita hari Kamis dianjurkan yang nggak pergi haji puasa. Ya, siapa yang berpuasa di tanggal 9 diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu dan yang akan datang 1 tahun. Puasa tuh tanggal 9 hari Kamis. Niatnya 2. Niat puasa Senin dan niat puasa Kamis, sunnah, aman niat puasa 9 Zulhijjah Arafah. Ya, Tasu'ah Arafah. Nah, terus lagi tanggal 8-nya dianjurin juga untuk berpuasa Rebo sama Kamis tuh puasa nanti. Nah, Lebaran hari Jumat. Bagaimana Beb? Kalau hari Jumat kita potong hewan kurban. Nah, kalau bisa habis Jumat. Kalau bisa habis Jumat. Kenapa? Kalau bisa habis Jumat? Karena kalau kita motongnya di pagi hari, nanti udah sholat Jumat. Udah sholat Jumat. Nggak keburu, kotor, males, akhirnya kecapean pada tidur. Tapi kalau memang hewan kurbannya sedikit, dia kata panitia, insya Allah kita jam 10 atau jam 11 sudah selesai. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nah, kalau habis Jumat kan lebih. Nah, tadi saya musyawarah sama beberapa orang, beberapa ulama, kita kumpul. Nih Lebaran jatuhnya hari Jumat. Bagusnya motongnya kapan? Nah, bagaimana caranya? Lihat dulu kondisi hewannya ada berapa. Nah, kalau kondisi hewannya ada sedikit dan waktunya cukup, ya silakan hari Jumat. Tapi kalau enggak, sebaiknya ditangguhkan hari kedua, yaitu hari Sabtu tanggal 11 Zulhijjah. Nah, itu 10, 11, 12, 13 nggak boleh puasa. Nggak boleh, haram hukumnya puasa. Nggak boleh. Ya, nggak boleh berpuasa. Nah, bagaimana yang masih punya hutang, kodok, bayar kodoknya, puasa 9 Zulhijjahnya ada dapat pahala. Jadi utamakan bayar kodok, itu saja. Dan yang berkurban, tolong Anda niat dari sekarang berkurban karena Allah. Jangan sampai tahun kemarin kurban bagus, harganya 4 juta, tahun sekarang malah rendah. Jangan. Kalau tahun kemarin 4 juta kita beli kambing misalnya, tahun ini agak meningkat lagi. Dia 4,5 juta boleh, 5 juta boleh. Nah, sekarang kalau gajian maunya nambah apa kurang? Nah, ini kita berkorban, kita nggak tahu nih tahun berapa kita diterima oleh Allah korban kita. Setahun sekali. Beli handphonenya paling mahal tuh. Anak-anak kayak handphonenya 5 juta, 6 juta. Nah, giliran korban susah banget. Jangan beli satu kepala keluarga, beli satu. Kalau Anda misalnya cukup beli satu, beli satu. Kalau memang bisa beli 2, ya silakan. Nah, mudah-mudahan kita bisa berkorban. Dan jangan lupa kalau dapat daging dari manapun, terima dengan senang hati. Kita lihat dalamnya, ya Allah, tulang semua. Misalnya nih, kita lihat tulang semua, kurang ajar tuh orang tuh. Ya, panitianya nih nggak suka sama saya. Ini penghinaan nih. Jangan begitu dong. Kalau memang Anda lihat dalamnya tulang semua, datangin panitia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, kenapa? Ini saya tulang semua, Ustaz. Ya Allah, coba lihat. Ya Allah, benar sini kita tambahin. Gitu panitia, biar baik. Jangan udah, itu kan takdir dari Allah. Terima aja. Sakit hatinya tuh. Mana utangnya banyak lagi. Akhirnya dibawa tulang, dibuang ke tempat sampah. Jangan. Oh, sini. Coba lihat, oh ya Allah, siang banget ini. Kasih. Kan kadang jangan dipraktekin nih. Ntar itu dapat dagingnya diumpetin. Daging diumpetin, nggak usah tamat baju risang.
Mana nih tulang semua nih? Lihat dulu saja, jangan kasih aja. Orangnya tukang ngibul kan dia? Kalau orangnya tukang ngibul jangan kasih. Iya, kasih kulitnya aja. Ya, jadi jangan lupa berkorban. Beb, saya pengen dapat pahala dong seperti orang yang berkorban. Saya nggak bisa kurban, tapi saya pengen dapat pahalanya. Saksikan orang yang sedang berkorban. Lagi disembelih kita saksikan. Jadi setiap sembelih itu takbir. Dan takbir ada 4 hari nih. Ya, Jumat, malam Jumat kita takbir. Terus lagi malam apa lagi tuh? Malam Sabtu, malam Minggu, sama malam Senin. Malam Selasa udah nggak ada takbir loh. Stop udah. Jadi takbir itu habis sholat 5 waktu, kecuali malam Jumat. Malam Jumat dari habis sholat Isya terus takbir, dari maghrib terus sampai khotib naik ke mimbar, turun lagi, selesai udah. Nggak boleh ada takbir lagi tuh. Kalau Idul Fitri cuma sekali, tapi kalau Idul Adha 4 hari takbirnya. Kalau khotib udah selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak boleh ada takbir lagi. Nggak boleh. Kecuali pas lagi disembelih. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir boleh, nggak apa-apa ketika penyembelihan. Nah, habis itu takbir lagi habis sholat fardu zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah bareng-bareng tuh. Ya baca 3 kali ditutup deh. Nah seperti itu. Asar begitu baca, maghrib, isya, subuh, sampai hari Senin. Habis asar itu selesai deh. Ya, kalau tuh imam nggak baca, ya Anda baca aja sendiri nggak apa-apa. Itu. Nah, habis selesai takbir baru terusin zikir nggak apa-apa. Kalau nggak zikir ya udah Al-Fatihah doa deh. Bisa dimengerti? Pertanyaan. Ada yang mau nanya nggak? Udah pada pinter semua kayaknya nih. Ya, yuk kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Ustaz Ahmad sama Pak Juri, anak-anaknya yang lagi di pesantren, terus bayi ya, yang bayi kemarin di teknik luar biasa. Kita doain Ustaz Ahmad Pak Juri diberikan keteguhan iman dan takwa, terus mensiarkan agama Allah. Al-Fatihah. Saya baca talqin, nanti dilanjutkan penutupan doanya oleh Ustadz Ahmad Bayjuri. Talqin kita baca di malam kedua Dzulhijjah. Jangan ada permusuhan, hasud, dengki. Tolong hindari 10 hari ini, hindari, karena bahaya sekali. Nanti bisa berbalik sama diri Anda. Yang bermusuhan dengan siapapun, mau dengan istri, suami, anak, tolong diinikannya. Mudah-mudahan insya Allah dengan la ilaha illallah Allah menggugurkan semua dosa kita. Allah angkat semua penyakit kita. Ya Allah, sembuhkan penyakit ayah dan ibu kami ya Allah. Bijahi nabiyina wa habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Habib dulu ya. La ilaha illallah. Kalimatul haq alaiha tahya wa alaiha namut wa alaiha tumasin insyaallah ta'ala minal aminin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti ditutup doa dan pengumuman dari guru kita. Ini yang Habib bisa sampaikan. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ya, insyaallah kita disehatkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan ujian-ujian dari guru kita yang mudah-mudahan bisa kita amalkan di 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Dan banyak kalimat ulang-ulang
ulama menyusun bacaan-bacaan, lebih lagi nanti di Yaumul Arafah pada asal kita yang ada kesempatan bermunajat entah di mushola di rumah, menggunakan kesempatan itu biar kita mendapatkan apa yang Allah kasih saudara-saudara kita di tanah Arafah. Terima kasih jamaah yang dirahmati Allah juga. Mungkin minggu depan kan yang tarwiyah insya Allah kamisnya kayaknya libur atau nanti dikabarin lagi insya Allah. Mari sama-sama kita tutup di sini dengan doa. Sekali lagi kata Habib tadi, kalau yang ada kesempatan mau memiliki kelebihan harta, ayo korban. Ya. Jadi nanti ketika catatan kita dikasih yang malaikat tuh ada catatan korbannya, yang ada catatan cuma tusukan satu yang arah doang gitu. Ya, jangan namanya sampai sekali gitu korban. Udah PK lain lagi PK urusan yang beda, korban urusan yang beda ya. Jadi ada kelebihan rezeki ayo korban. Biar nanti nggak norak gitu. Orang-orang dikasih catatan ada bacaan korbannya gitu, nggak ada sampai sekali kan dari orang itu udah ada yang ada yang nggak ada gitu ya. Ayo kita kalau tahun nggak bisa depan. Kita kumpulin uang, lihatin, udah banyak yang tukang rongsokan, yang ini memang kalau dari niatnya, insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hari ini dan kita doakan ya guru kita Habib Abu, biar Allah kasih keberkahan untuk beliau, bisa membimbing kita menuju jalan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal nanti dia berjamaah kita dengan Habib nemuin kita di surga, dicariin kita. Memberikan syafaat buat kita semua, khusus buat orang tua beliau, abah dan adik beliau yang memang lagi mendapatkan ujian penyakit dan lagi angkat penyakitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokah ini malam kedua yang Zulhijjah, binati syifa susun Habib Zain Al-Attas syifa najilah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Iftahna bi rahmatillah 'adada ma fa'alna salatan wa salaman daimin bi dawami mulkillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. واهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وقال من بعده تفرقا مفرقا فينا ولا منا ولا معنا سخيا ولا محروما. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات الى النور. اللهم جاء اولادنا وبناتنا وذريتنا من اهل العلم ومن اهل الخير ولا تجعلنا اياهم من اهل الشر والظلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf dan tidak meninggalkan lebat. Kita makan malam-malam semapan berkat. Mohon tenang dan berlebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah salam ya Rabbi ashani wa darji Rabbi farra'na bi barakatihim wahdina al-husna بحرمتهم وامتنا في طريقتهم وموافاتهم من الفتن يا رسول الله. وناديك يا رفيع الشان ودرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه